Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Mungkin teman-teman di sini kita mau meneruskan dari pelajaran baru. Mungkin sebenarnya yang gue pakai ini adalah yang bakal dipakai juga buat nanti uh, pemaparan materi. Tapi mungkin ini lebih tepatnya gue pakainya materi sipil, tapi sebenarnya sama aja. Nah, sebenarnya kemarin kita udah belajar persamaan massa. Nah, kalau misalkan gue sempat review sebelumnya lagi. Nah, persamaan massa tuh dipakai buat level pool routing. Jadi level pool routing tuh buat apa? Nah, ini salah satunya. Misalkan nanti ada suatu misalkan aliran fluida, jadi di sininya tuh bakal tergenang air. Jadi bakal ada kayak semacam kubangan air. Nanti di sini bakal ada terusan lagi. Maksudnya kayak kan ini fluida bergerak nih. Nanti di sini tiba-tiba airnya full terus tumpah. Nah, itu pakai prinsip persamaan massa. Nah, mungkin sebenarnya kalau misalkan gue bisa review lagi kemarin, eh, kita kan kemarin udah sempat ini nih belajar yang ini. Ini di mana tentang kontrol volume, atau di sini tuh mungkin lebih tepatnya kalau dia penggunaan bahan ya. Jadi kalau misalkan secara gamblangnya, ini kita mainkan dengan kontrol surface. Nah, jadi mungkin kalau baca rumusnya, D per dt integral dari V dari kontrol volume, Rho dikali dV, ditambah A kontrol volume. Nah, singkatan ya, di sini pakai volume, di sini pakai permukaan dari kontrol volume, Rho dikali V dot, ingat di sini dot product, berarti nanti di sini adalah V dot N, di sini berarti jadi mutlak V, mutlak N, cos theta. Nah, dA. Nah, di sini kita bisa menurunkan lagi. Jadi, kalau misalkan teman-teman gali lebih jauh, ini kan nanti bakal bernilai 1 kan. Nah, kalau misalkan kita gali lebih jauh, Q itu sama dengan A dikali V. Nah, ini maka nanti jadi Q nih, debit. Nah, nanti ini jadi ds per dt, yang dimana rho dv itu sama dengan S. Nah, S itu apa? Nah, S itu sebenarnya uh, kayak semacam apa namanya, mungkin aliran debit kali ya. Nah, ini sebenarnya buat hitung level pool routing ds per dt plus Q inisial. Jadi ini awal sampai dengan 0. Nah, tapi kita nggak bakal pakai ini di mekanika fluida. Kita pakai ini di hidrolika. Oke, kalau misalkan di mekanika fluida gimana, Kak? Nah, mungkin kita pakainya yang ini. Sorry ya, tadi agak uh, ke hidrolika sedikit. Nah, jadi sesuai sama apa yang udah dibilang kemarin, kita pertama tentukan kontrol volumenya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bawah, di sini ada nih kontrol volumenya. Nah, di sini mungkin kemarin juga ada sempat bisa membedakan apa itu kontrol volume dan kontrol surface. Kalau satu kesatuannya ini, misalkan gue bilang ini adalah CV, ini namanya kontrol volume. Ini satu sistem ini. Pokoknya semuanya ini kontrol volume. Tapi kalau misalkan cuma bentang tertentu, misalkan AB, BC, terus atau misalkan ML, itu merupakan kontrol surface. Sampai sini seharusnya paham. Nah, kalau misalkan kita bedah dari rumusnya, di sini udah dicoret nih sama dia. Kalau misalkan bahannya merupakan apa namanya kaca, misalkan bahannya solid, dia integral CV, VCV, Rho dV itu akan sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengalami perubahan volume. Mungkin kalau misalkan gue balik lagi ke rumus awalnya, nah yang ini dia akan berubah sesuai perkembangan atau perubahan volumenya. Entah dia mengembang atau mengecil.
Jadi, kalau teman-teman mendapatkan bahan kaca, besi, itu ininya akan 0. Yang sebelah kiri ini. Ini kontrol volume. Saya kayak volumenya lah, intinya perubahan volumenya nggak ada. Nah, mungkin kalau misalkan pengen lebih dalamnya lagi, ada di video sebelumnya. Tapi gue di sini mau melatih kalian dan menegaskan lagi pentingnya tentang V.N. Jadi sebenarnya kita tuh bermain pada lubang. Nah, misalkan di sini ada 2 lubang. Nah, di sini pada V1 dan A1. Nah, kemarin kita juga udah sempat bahas kayak bagaimana cara penyelesaiannya. Kita tinggal tinjau dari vektor normal, yaitu nanti ada kiri, ada N1, ada kanan juga N2. Nanti kita tinggal mainin di integral A CV rho dikali V dot N dA. Nah, kalau misalnya kita mau di 1, maka nanti rho dikali V1 dot N1 dA. Nah, kalau yang kedua itu berarti rho dikali V2 dot N2 dA. Kenapa rho-nya nggak dijadiin rho 1, rho 2 juga? Karena sebenarnya rho sama. Karena air masuk, nanti air keluar. Nah, harusnya sampai sini masih paham. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan sudut yang ada. Nah, kalau misalkan ini sudutnya 180 nih. Di sini cos 180. Nah, dampaknya ini akan jadi minus. Jadi, kalau misalkan gue tulis sini nih, rho dikali V1, karena N itu sama dengan 1, nanti jadi min V1, ini minnya di depan aja ya, supaya nggak bingung. Min V1 dA. Nah, ditambah, karena kedua ini cos 0, cos 0 berapa? 1, ini kan 1 kan? 180 kan min 1. Berarti di rho V2, ini bukan nggak ada dA-nya lagi ya. Ini A1. Nah, karena udah diintegralin, ini integral sebenarnya kan. Nah, V2, N2-nya itu 1. Kenapa N2 1? Karena emang itu faktor normal. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum paham vektor normal itu apa, coba dicari di Google, atau kemarin kita udah sempat bahas. Nah, ini A2. A2 sama dengan 0. Jadi, intinya sih sebenarnya ketika teman-teman udah punya persamaan ini, karena dia incompressible, nanti dia bisa dicoret. Nanti sisanya V2A2 sama dengan V1A1. Ini rumus kontinuitas yang kemarin udah kita bahas. Nah, kalau misalkan di sini ada tiga lubang, jadi di sini ada V3, terus kalau misalkan gue tinjau lagi, N3-nya kan tuh ke atas. Nah, nanti tinggal ditambahin N3. N3 itu di mana? Di ruas kirinya. Karena kalau misalkan kita bikin sigma, nanti kan jadi kayak gini. Min rho V1A1, terus ditambah rho V2A2, ditambah rho V3A3, itu sama dengan 0. Karena dia incompressible, jadi rho-nya di sini bisa kita coret. Itu udah asumsi. Jadi asumsinya incompressible, jadi maksudnya incompressible itu apa? Dia tidak bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya, berarti teman-teman bisa pindah ruas V1A1-nya ke kanan. Nanti tinggal sisa V2A2 ditambah V3A3 sama dengan V1A1. Nah, ini tuh bersandingan atau berbanding lurus dengan teori yang selama ini kita pakai. Salah satunya apa? Yaitu mengenai konservasi massa. Jadi M in itu akan sama dengan M out. Nah, ini merupakan prinsip kontinuitas yang dimana ketika mass flow rate yang masuk itu akan sama dengan mass flow rate yang keluar. Jadi teman-teman misalnya nih punya gitu, misalkan kalau gue bandingkan dengan kejadian realitasnya, punya selang panjangnya misalkan
500 cm. Usah 10 cm, 10 cm. Nah, teman-teman misalkan apa ya? Misalkan di sini tuh sebenarnya ada air nih, ada air full. Enggak, kosong nih, kosong. Di sini kosong misalkan. Di sini awalnya kosong nih, kosong semuanya di sini cuman udara. Terus teman-teman misalnya masukin air dari selang. Nah, terus teman-teman stopin kerannya. Jadi ini keran ya, bukan orang. Ini keran. Jadi gambar keran kan gini ya. Jika air masuk, misalkan 10 detik gitu misalkan. Detik ke-9 teman-teman stop. Iya. Nanti kan airnya itu logikanya yang masuk itu akan sama dengan yang keluar kan. Sebenarnya intinya gitu. Ada air sisanya pun itu merupakan yang dialirkan oleh keran ini tadi. Nah, prinsipnya kayak gitu. Jadi keran yang ngasih air itu akan sama dengan yang keluar. Misalkan di sini ada bak. Nah, air yang bak ini itu kan debitnya, maksudnya volumenya sama dengan yang dikeluarkan oleh keran tadi selama 10 detik tadi. Yang dimana 9 detik itu udah kita stop. Yang dimana ada maksudnya kayak nanti pas detik ke-10 itu nanti kan ada air sisanya tuh, ya kan? Ya, itulah, paham lah ya harusnya ya. Nah, oke. Nah, itu tadi soal persamaan massa. Nah, mungkin kalau misalkan gue pengen menggali lebih jauh, sebenarnya di sisi-sisi ini tuh ada, maksudnya, oke, ini dia udah mulai ngebahas ini. Sebenarnya ini kalau gue hapus deh, ini hapus. Bentar ya, bentar. Bentar. Nah, oke. Mungkin segini aja. Nah, maksudnya tadi gue sampaikan adalah sebenarnya di bagian sini kan yang kemarin gue bilang sebenarnya ada apa namanya yang perkalian control surface. Maksudnya kayak control surface-nya tuh ada, tapi dia bernilainya 0 karena dia tidak memiliki lubang. Nah, itu mungkin yang perlu dicantumkan. Jadi intinya kita bermain dengan lubang. Nah, lantas di sini kalau misalkan kita bikin kontrol surface kotak di sini boleh atau enggak? Nah, sebenarnya boleh. Kalau misalkan teman tadi kan di sini bentuknya kayak gini ya, sesuai sama bentuknya. Tapi di sini dibentuk jadi kotak gitu. Boleh. Tapi di sini teman-teman bikin segmentasi lagi di sini nih. Jadi nggak langsung plong gitu di sini A, B, C, D, tapi tetap dibikin ini tuh batas. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti lubangnya tuh full lah sampai atas, sampai sini. Itu permainan dari control surface pentingnya. Nah, lantas kalau misalkan kita bikin control surface di dalam, itu nggak bisa. Karena air masuk itu, kalau misalkan di sini air masuk, air keluar, di sini juga ada air ngalir. Di sini. Jadi nggak efektif. Di sini dikatakan nggak efektif. Karena jadinya kita nggak diketahui gitu berapa air masuk, berapa air keluar, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu tentang persamaan massa, gue sedikit review. Nah, lantas gimana integrasinya dengan konservasi energi? Nah, ini mungkin skip dulu hidrolika ya. Nanti kita bahas di next makin di lain waktu. Kalau ada kesempatan. Nah, mungkin ini gue sempat mungkin kalau dosen kalian Muskigum metode itu juga ada di hidrolika. Oke, nah mungkin kita bahas sedikit soalnya deh, boleh. Ntar ya, kira-kira yang enak yang mana ya? Ini udah. Nah mungkin ini boleh deh, yang ini. Tapi ini deh putarannya. Sebenarnya bisa sih. Sebentar ya, gue mikir dulu.
Kayak yang ini aja boleh deh. Nih. Nah, oke. Nah, sebenarnya yang kanan ini visualisasinya diputar. Nah, kalian sebenarnya bisa juga menyelesaikan ini dengan konsep kontrol volume yang tadi yang konservasi massa. Jadi kita tahu bahwa diameternya itu sama dengan 5 cm, v average of velocity 10 cm, 10 meter per second. Jadi misalkan kalau gue asumsikan di sini V1, V2, V3. Nah, D-nya itu 5 cm, berarti di sini R1-nya itu sama dengan 2,5 cm. Nah, turn 90 derajat angle lah ya, ke angle sih. Angle siapa angle? Nah, flows radially between two parallel plate. Nah, ini mungkin gue selesaikan pakai ya walaupun apa namanya sebenarnya diputar, tapi mungkin kita kan pengennya dapetin konsep mass in sama dengan mass out kan. Nah, aku selesaikannya pakai apa namanya konservasi massa. Nah, jadi kita turunin dulu rumusnya. Jadi kan integral V CV di sini rho dikalikan dV per dt. Nah, di sini mungkin kalau misalkan ada yang lupa, dV per dt itu sama dengan A. Atau dV per dt, ya nanti, ya turunan dari, kayak gini ya. Volume itu turunannya luas permukaan. Luas permukaan turunnya tuh opo, misalkan garis, atau panjang panjang garis, misalkan jarak. Nah, di sini misalkan jarak. Nah, nanti turunan lagi apa? Nah, tapi volume itu turunannya jadi luas permukaan. Nah, di sini sebenarnya bisa kita cantumin ini dA sih. dA ditambah integral A CV rho V dot N dA atau dV per dt sakarap mula nanti sama aja. Nah, karena sebenarnya kan konsepnya ya sama aja. Gitu. Oke, ini mungkin gue mau ngecek dulu atas takut salah, soalnya gue belum ngecek. Oke, sebentar. Oke, nah ini ya sebenarnya, nah nih dV per dt, nah itu d, dia ada turunnya lagi, gue lupa menyantumkan integral ya guys, lupa. Nah, oke udah deh. Nah ini d ding, di d nanti diintegralkan diturunkan lagi. Ya ini pokoknya d per dt, d rho dv ya. Nah pokoknya ini pokoknya sesuai sama penurunan yang rumus awalnya. Nah ini bisa kita langsung coret 0 karena dia rigid lah ya. Jadi karena dia bahannya pun nggak dikatakan mengembang atau mengepis apalah tuh, jadi dia 0. Terus yang kita mainkan tinggal di sini. Berarti nanti jadi penyelesaiannya gini. Gini, ini kita bikin, ini gue mungkin pakai yang berbeda. Warna merah. Nah, di sini. Ini namanya kontrol surface yang kita gambar. Nah, secara kesatuan ini adalah kontrol volume. Sebentar ya. Oke. Wah, sorry. Lagi pilek sebentar. Oke, kita terusin. Jadi kalau misalnya kita bikin penamaan ya, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, di sini juga ada H. Nah, udah ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, prinsipnya mungkin bisa kita tulis.
m.in itu kan sama dengan m.out. Kalau gue kembangin lagi, berarti jadi integral A, di sini segmennya misalkan A strip B, terus rho, di situ ada V3.N3, di sini kan N3 jadi keluar ya, N3, di sini N2, terus berarti di sini ada N1. Nah, terus misalkan udah, berarti ditambah integral A, segmennya itu berarti jadi H strip G, rho V2N2 ditambah integral A dalam kurung D strip E, terus ada rho V1 dot N1. Nah, kalau kalian rajin, bikin satu persatu segmennya. Tapi kalau kalian udah pro, langsung aja. Kan ini jadinya cos berapa? Cos 0. Ini jadi berapa? Cos 0. Ini iki piro. Nah, ini cos 180. Nah, udah tahu lah ya cos 0, cos 0, cos 80 berapa. Kita tinggal masukin. Karena nilai N itu selalu dengan 1, berarti semuanya di sini akan nilai 1. Jadi langsung bisa gue tulis kayak ini. Rho V3 ditambah rho V2 minus, di sini ada A-nya ya, sorry. Di sini ada A, DA, DA, DA. Nah, di sini A3, A2, di sini rho V1, A1 sama dengan 0. Ingat, incompressible. Jadi rho-nya kita bisa coret. Nah, jadi sisanya, ini min ya, jadi V1 A1 sama dengan V3 A3 ditambah V2 A2 sama dengan, nanti kalian bisa selesaikan dengan tinggal masuk-masukin. Nah, tadi berapa tuh ininya? Misalkan kalau gue tulisin ulang diketahuinya di sebelah kiri sini, berarti D2 itu sama dengan 3 mm. Nah, berarti kalau R2-nya itu 1,5 mm. Kalau kita jadiin meter, jadinya 1,5 dikali 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, D1-nya di sini ada, ini ya, apa namanya, D2 sama dengan two parallel plate. Oke, dia kalau misalkan divisualisasikan sama ya. Berarti D2 sama dengan D3. Nah, oke. Sebenarnya ini kalau kalian bertanya apa ini pengaruhnya, nanti ini masukin ininya nih, apa namanya, gimana ya jelasinnya, kayak muter, kayak ini tuh 60 cm jadi jari-jari ini. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi pada kali ini kita mengabaikan ini dulu karena gue pengen yang dasar dulu supaya kalian paham. Ini juga berarti kita abaikan. Nah, berarti kita cuma ngambil soal yang kayak gini. Yang ini nih, ini sebenarnya nggak ada. Jadi gue tuh benar-benar pengen memvisualisasikan jadi air masuk terus ada air keluar. Terus nanti kalian bisa memvisualisasikannya sesuai dengan prinsip M in sama dengan MA. Nah, kalau misalnya kita terusin, berarti D1-nya itu 5 cm atau 5 dikali 10 pangkat pemberat mobil desimeter min 2 ya, 10 pangkat min 2 meter atau 2,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ini S1. Nah, udah dapat ininya. V1-nya 10 cm, 10 meter per second. What is velocity at radius? Oke. Jadi
kalau misalkan kita melihat soalnya, di sini dikatakan sebenarnya V2 itu akan sama dengan V3. Tuh. Jadi sebenarnya ini tuh satu kesatuan, yang dimana sebenarnya kita bisa jadi rumusnya gini. Jadi V3A3 sama dengan V2A2. Nanti di sini bisa jadi V1A1 sama dengan 2V2A2. Terserah ini atau V2V3A3. Nah, V1-nya piro? V1-nya tadi 10 meter per second. 10 dikali A1-nya, I dikali R-nya berapa? 2,5 dikali 10 pangkat min 2. 2 dikali, ini coretnya langsung T5. V3-nya itu nggak tahu. A3-nya itu Pi dikalikan R-nya itu 1,5 10 pangkat min 3. Ini coret, terus ini coret ya, jadi 10 pangkat min 1. Nah, kalau misalkan gue bagi lagi, ini coret, berarti jadi 0,3. Nah, berarti sisanya itu 2,5 sama dengan V3 dikali 3 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti jadi karena di sini ada, ini sebenarnya kan 25 dikali 10 pangkat min 1 ya. Di sini coret, pakai 10 pangkat min 1. Nah, berarti 250/3 sama dengan V3. Ini rumus apa akhirnya. Nah, overall kayak gitu sebenarnya. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi selain kecepatan, yaitu jari-jari. Nah, ini udah hasil akhirnya, jangan lupa tambahin ininya meter per second. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kayak yang tanyain, kayak gue lupa. Ini kan record ya. Nah, nanti sebenarnya pengembangannya itu bisa pakai fungsi kuadrat dan lain-lain. Tapi gue nggak bahas hari ini karena itu udah pengembangan lebih lanjutnya. Kita yang dasar-dasar dulu aja. Nah, kalau gue sempat jelasin lagi tentang konservasi energi, itu apa konservasi energi itu? Nah, konservasi energi itu sebenarnya prinsipnya dari Newton. Nah, jadi energi itu tidak bisa diciptakan atau energi tidak bisa dimusnahkan. Nah, mungkin kemarin dulu sempat sampaikan. Nah, mungkin kita sedikit throwback kali ya tentang Lagrangian sama Eulerian. Nah, yang kita pakai kalau Lagrangian itu kalau nggak salah tentang partikel, pergerakan partikel. Kalau Eulerian itu tentang volume. Nah, mungkin kayak gitu. Maka dari itu di sini dia nyantumin V.NDA karena dia bahas tentang volume yang dimana akan ada luas permukaan. Nah, oke, sebenarnya itu berhubungan dengan Reynolds transformasi. Jadi transformasi Reynolds nanti harusnya dijelasin sama dosen kalian, yang dimana nanti itu bakal diperoleh rumus jadinya itu yang di tengah ini kurang lebih. Jadi konservasi energi itu apa? Dimana D per dt V sistem itu merupakan energi. Nah, itu ada banyak energi kinetik, energi potensial. Rho dv sama dengan Q itu the bit ya, the bit mean weight. Nah, kalau misalnya kita kembangin lagi, D per dt, volume sistem dv sama dengan D per dt, volume CV, dv ditambah integral ACV, V dot NDA. Nah, sebenarnya agak mirip-mirip yang tadi kan. Cuman kali ini kita berkutat sama energi. Nah, oke.
Mungkin kalau misalkan gue tadi udah sempat singgung tentang E itu merupakan energi. Jadi kalau misalkan energi kinetik itu merupakan setengah V kuadrat plus GZ, sorry, setengah V kuadrat itu kinetik, karena kalau misalkan itu setengah mv kuadrat ya kinetik. Nah, tapi di sini setengah v kuadrat, tapi nanti kita bakal lihat alasannya kenapa. Nah, plus gz. Gz itu potensial. Nah, jadi uh, di sini tuh sebenarnya v-nya itu volume yang tadi. Mungkin sorry, kecepatan. Ya di sini kan misalnya kan kalau misalkan di energi potensial kan mgh ya. Di sini ini gh aja. Iya gh. Kalau misalkan di permukaan air tuh kita bukan main H lagi tapi Z. Karena di 3 dimensi itu tuh yang ke atas tuh pada sumbu Z. Nah, jadi kalau misalkan kita permukaan, misalkan gini, kita menghitung terhadap suatu permukaan tertentu, misalkan di sini air ya. Nah, jaraknya ini tuh Z. Nah, U itu adalah energi dalam, internal energy. Nah, kalau kita pecah, itu nanti bakal, bukan kita pecah sih, kita masukin ke sini. Nah, jadi sini, nanti bakal D per dt, V, CV, setengah V kuadrat tambah GZ, ditambah U, Rho dV ditambah ACV. Ini kita masukinnya ke persamaan massa ya. Jadi istilahnya ada kopling bersama massa. Di mana kita mengembangkan lagi persamaan massa itu. Nanti E-nya itu kita substitusi sama apa yang udah ada di persamaan di atas ini, nanti jadi setengah V kuadrat plus GZ plus U, Rho V dot N dA sama dengan Q bar, Q titik sih, Q flow rate ya, debit, ya flow rate lah, flow rate minus W, W itu kerja. Nah, kalau misalkan teman-teman kembali lagi, nanti kira-kira ya, jadi ini rumus jadinya sih sebenarnya ini. Tapi belum jadi apa sih. Ini sebenarnya agak masih panjang. Jadi internal energi tadi bisa kita hilangkan. Nah, kenapa bisa kita hilangkan? Karena internal energi itu bakal bahas kayak W-shear, W-shaft, gitu-gitu. Yang kemarin udah sempat gue jelasin, yaitu bisa kita eliminasi. Nggak kita eliminasi ya, itu maksudnya itu kerja, sorry ini beda kasus. Nah, yang apa interenerginya kita pindah ruaskan, sorry. Yang tadi itu nanti masuknya ke W. Sorry, ini gue agak ketipu nih soal energi sama internal energi. Soalnya nanti di bagian apa W ini juga ada W internal. Yang dimana W kerja pada CV-nya, nanti bakal dijelasin. Gue bakal jelasin. Sebenarnya ini bisa kalian baca dulu aja. Nah, mungkin enaknya sebenarnya pakai penurunan yang kemarin gue. Nah ini yang gue bilang tadi nih. Ada W-shear, W-shaft. Nah, ini WI ini tadi gue tuker nih. Jadi bakal apa namanya? Bakal tuker. Nah, maksudnya di sini W-shaft, W-shear sama WI itu apa? Nah, W-shaft itu kerja dari turbinnya. W-shear itu ya gesek lah ya. Maksudnya jadi misalkan uh, fluida pada pipa itu shear di sini diabaikan. Nah, WI itu internalnya. Jadi di dalam kontrol volume itu ada WI internal. Itu diabaikan. Oke, nah ini sebenarnya udah mulai puyeng ya. Gue bakal ngejelasin dari mana ya. Saking bingungnya. Oke, mungkin dari bukan saking bingungnya karena ini sih, karena ini saking kompleksnya ini. Oke, mungkin dari sini. Ini kan E tadi. Ini E. Ini E, ini juga E. Nah, juga ada sama dengan E losses karena kita mengasumsikan E in itu sama dengan E loss. Maksudnya E yang diberikan itu akan sama dengan E yang dikeluarkan. Prinsipnya kayak gitu. Nah, lantas gimana itu maksudnya tentang apa kerja tadi? Tadi di mana di sini ada kerja ya. Ini sebenarnya ada W-shear sama W-shaft. Nah, mungkin kerja tadi itu tuh kalau dari kita dari prinsip yang tadi yang di atas nih,
ini tuh ada W normal. Maksudnya W normal tuh gimana? Nah, mungkin teman-teman bisa review lagi soal gaya normal. Gaya normal tuh ya masih ingat lah waktu TDK ya. Jadi gaya yang bekerja tegak lurusnya dari sebelah kanan ini terhadap suatu bidang permukaan. Ya kalau kita nyebutnya di sipil itu gaya aksial lah. Nah, jadi gaya aksial tuh apa? Gaya aksial tuh sebenarnya ini nih. Maksudnya gaya-gaya ya apa namanya? Gaya normal tadi. Nah, cuma kita jadiin kerja karena kita mainnya udah energi. Nah, eh ya tahu deh ya, maksudnya W sama dengan F dikali S. Nah, S itu kan dA yang tadi gue bilang di awal. Nah, rho V di sini adalah F, rho V dot N. dA di sini adalah S. Nah, di sini kita integralkan. Nah, oke, so far mungkin agak pusing, tapi nggak apa-apa, coba cerna dulu aja. Nah, W dot itu akan sama dengan integral ACV rho V dot NdA. Nah, di sini plus W shear, W shaft, plus W internal. Oke, mungkin di sini bakal timbul pertanyaan. W ini ngaruhnya apa? Nah, W shaft itu nanti bakal kepake di hidrolika. Nah, W shear juga, ya itu pokoknya nanti bakal kita bahas di hidrolika. Kayak itu sebenarnya nggak juga sih, tapi mostly kita abaikan karena itu bukan saat ya pada mekanika fluida. Nah, jadi gini, D per dt integral VCV setengah V kuadrat plus GZ, mungkin kita udah mengembangkan ini ya. Jadi kalau tadi kan ini normal, nanti W shear, W shaft. Nah, ini total kerja, W total. Ini jangan sampai lupa. Nah, lantas selanjutnya kita bisa mengembangkan lagi dari plus ACV setengah V kuadrat plus GZ rho V dot N dA ditambah tadi yang W totalnya. Karena di sini ada W total. Nah, oke, mungkin di sini kita mulai langsung bisa nih mengidentifikasi mana yang harus kita coret dan mana yang tidak harus kita coret. Nah, ini mungkin mana ya? Langsung coretan aja. Oke, mungkin kita kembangin dulu deh ininya. Sebentar ini. Mungkin di sini ya. Nah, nah mungkin sampai sini nih kita coba kita tinjau di sini. Mungkin teman-teman bisa baca D per dt plus VCV setengah V kuadrat tambah GZ rho dV ditambah ACV setengah V kuadrat plus GZ rho V dot N dA ditambah ini W normal sama dengan L losses minus W shear W shaft. Jadi W shear W shaft kita pindah ruaskan. Nah, setelah itu mungkin kita bisa meninjau juga bahwa kalau misalkan ini apa namanya? Ini bisa di ini apa namanya? Ini yang ini nih. Jadi ini merupakan tekanan, ini tekanan P. Nah, ini mungkin agak sedikit bingung. Nah, sebelumnya kan kita selalu mengaitkan dengan rho, tapi fun fact ini tuh jadinya rho. Nah, supaya kita bisa apa namanya bisa ini penyebutnya sama, maka kita kalikan dengan per rho dot rho. Jadi nanti rumusnya kayak gini. Jadi pasti gini nih, pasti kalau misalkan kalian nggak paham, integral ACV V rho dikali V vektor N vektor normal dan kecepatan dA dikali rho. Nah, ini kan sebenarnya bisa dicoret kan jadi habis. Nah, tapi karena kita udah mengalihkannya penyebut dan pembilangnya dengan rho, jadi kita bisa langsung menambahkan dengan ini yang di atas ini. Consequently, kita bisa langsung menyatukannya seperti ini. Gitu. Nah, sebenarnya ini tanda tambahnya udah nggak pakai, ini useless. Nah, jadi yang kita pakai itu D per dt ini, D per dt integral VCV ditambah setengah V kuadrat plus GZ rho dV ditambah ACV. Jadi tadi V, ini A,
ini setengah V kuadrat plus GZ plus P per rho dikali rho V dot N dA sama dengan L losses min W shear W shaft. Harusnya sampai sini masih paham. Harusnya. Nah, langkah selanjutnya kita mengembangkan dari rumus yang udah ada. Jadi nih, ini sama dosennya ditulis ulang. Dia ditulis ulang. Nah, selanjutnya dikembangin lagi. Jadi kita pengen mengeliminasi semua gravitasinya di kedua ruas. Nah, kita membaginya dengan G. Jadi nanti ini jadi 2G, nanti ini habis, nanti sisa Z nih sini, Z. Nanti di sini jadi 2G, juga di sini deh. Terus di sini Z, tinggal sisa Z. Nanti di sini jadi rho G, rho V dot N dA. Nah, oke. Berarti bakal jadi rumus kayak gini. Ini rumus hampir setengah jadi. Nah, kita mulai ninjau dari CV yang mau kita ambil. Nah, ini CV-nya. Misalkan kalian punya tabung gitu, tabung terus ada pipanya di bawah. Nah, di situ kalian bisa asumsikan CV seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, sesuai sama yang gue bilang, karena dia bahannya rigid, kita bisa langsung coret 0. Nah, juga ini berlaku pada W shear serta W shaft. Jadi, tadi di sini 0, di sini 0, di sini 0, juga W shaft ini harusnya 0. Nah, nanti bakal bersisa rumus, sorry, ini langsung aja ya, ini 0, ini 0. Nanti bakal bersisa rumus yang ini. Atau kalau misalnya kita ambil dari atas yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi gitu berdasarkan CV-nya, ini udah mulai masuk ke studi kasus ya. Jadi misalkan di sini lubang 1, di sini lubang 2, berarti di sini ada V2, V2, di sini ada N2, di sini ada V1, di sini ada terbalik. Di sini ada N1. Nah, ayo dipakai konsep dot produknya. Ini rumus dasarnya yang udah kita kembangin dari tadi. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita bisa masukin V1 per 2 ditambah GZ1 ditambah P1 per rho 1. Ini pokoknya semuanya satu ya, karena ini sebenarnya mirip kayak konsep persamaan massa, cuma bedanya kita masukin V.N1, V.N-nya itu pada kondisi 1 nanti cos 180. Nanti di sini akan nilai minus, ini mana nanti bakal terjadi perpindah ruasan. Nanti bakal diperoleh rumus ini. Nah, ini rumus sudah jadi. Nah, gue nggak tahu kenapa dia baru nyoret di sebelah sini, padahal tuh dia udah nyantumin rumus di sini. Nah, oke. Ini tuh kalau misalkan pengembangan lagi, kalau nggak salah tuh di linki atau di hidrolika ya nanti ya, itu ada istilahnya piezometrik. Ini namanya piezometrik. Jadi sebenarnya intinya ini P per gamma, jadi yang tadi udah kita P per rho dikali G, nah ini rho G-nya itu merupakan gamma yang di awal tadi. Kalau misalnya kita tambahkan dengan Z, nah jadi intinya energi ini ya, ini energi potensial, EK, ini tuh W normal. Nah, sorry. Ini bukan EK, ini energi potensial. Nanti kalau kita satukan jadi satu kesatuan gitu energinya. Jadi bentuknya seperti persegi gitu. Dia saling mengisi kosongan. Nah, jadi ketika waktu di permukaan, maksudnya ketika semakin tinggi itu tekanannya air itu akan cenderung lebih rendah. Misalkan kalian menyelam gitu ya. Ada kedalaman tertentu makin ke bawah itu makin besar tekanannya. Nah, tapi makin ke atas itu makin sedikit kecil kan. Nah, ini juga berlaku nih. Jadi tekanannya makin ke atas makin kecil, makin ke bawah makin gede. Nah, ini juga bisa tapi di sini nih, di CV ini. Nah, kalau di sini jadi nanti ininya apa namanya? Energi potensialnya di bawah tuh semakin kecil, tapi makin ke atas tuh makin besar. Kayak gitu, balikannya. Jadi energi itu akan selalu tetap ada. Nah, sesuai sama tadi gue bilang, ini udah nyantum-nyantumin hidrolika berarti ya. Ini piezometric head. Ini buat bahasannya tentang head loss. Yang kemarin udah gue jelasin di kelas. Nah, oke.
Itu tentang itunya. Mungkin ada tadi contoh soal sedikit di bawah ya. Tadi gue sempat ya. Saya bahas sedikit aja. Nah, mungkin ini. Ini mungkin yang kita simpel aja dulu karena nggak baik juga terlalu ambisius dengan contoh soal yang terlalu sulit. Jadi misalkan ada diameter dengan ukurannya 6 cm. Terus ini misalkan pada satu ya, satu di sini D1 6 cm, D2 2 cm. Nah, R1 itu sama dengan 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, DR2 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 M meter, ini meter juga ya. Nah, ini sebenarnya pakai rumus jadi langsung. Nah, sebenarnya kalau mekanika fluida, tapi ini nggak boleh langsung kayak gini. Jadi kalian harus meneruskan rumusnya dari mana kalian mendapatkan ini. Nah, kalau kita tuliskan ulang rumusnya, itu bakal panjang. Nah, mungkin kalian bisa replay yang ini nih, yang atau sebelumnya. Kita udah dari kali pertemuan ya, yang ini sama yang sebelumnya. Nah, itu coba di replay lagi buat menerang rumusnya. Patut ditulis ulang. Nah, oke, nah mungkin kalau misalkan kita teruskan juga dari V1 sama dengan Q1 per A1 itu debit ya. Jadi nanti diperoleh kecepatannya itu segini. Ini namanya dari konsep sama massa. Nah, mungkin gue bacain soalnya dulu deh. Nah, debitnya itu 0,08 meter pangkat 3 per second atau meter kubik lah ya. Nah, di sini ada diameter satunya tuh 6 cm. Terus di sini ada loss coefficient 0,2. Nah, nanti sebenarnya itu kalau kalian baca di Wigert, itu ada namanya loss coefficient, yang dimana lambangnya K. Nah, kalian baca aja di Wigert, namanya loss coefficient. Cuman rumus ini kok, rumus kayak tiba-tiba muncul teng gitu loh. Tanpa ada penurunannya, bla bla bla, tiba-tiba ada aja. Nah, tolong baca ini supaya bisa menyelesaikan soal ini. Jadi, ini kan nama rumusnya ya. Jadi GZ, Z-nya itu karena sama, dia pada datum yang sama. Nanti Z kita bisa asumsikan sama, jadi coret, nanti habis itu dari potensialnya. Nah, nanti tersisa rumusnya gini, kita tinggal tambahin ini nih, K. Nah, nanti kalian bisa dapat apa V1-nya itu bernilai segini dari rumusnya. Nah, ini Q, karena tadi Q diketahui dan A1 diketahui nih, diameternya juga. Nah, terus nanti P1-nya yang ditanya. Per gamma kan tinggal rho G kan. Nah, rho G berarti tinggal apa namanya? Rho air dikalikan gravitasi nanti 9810. Karena 9,81 itu kan ininya ya, gravitasinya. Nanti V2 itu kan berarti kalau misalkan kita cari lagi dari atas sini di sini kanan sini. Ini sebenarnya didapat dari ini persamaan massa sorry. Ini jadi ini mungkin baru masukin rumus. Terus di sini bisa didapetin pakai persamaan massa. Nanti kalian dapetin nih. Jadi mungkin kalau misalkan gue tulisin rumusin ya A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, karena V1-nya udah diketahuin, itu apa namanya ini dari sini berdasarkan debit ya. Jadi 28,29 nanti kalian bisa dapat V2-nya tuh 254,6. Nah, sampai sini mungkin kalau misalkan kalian masih bingung, ya coba tanya aja. Nanti kalian bisa menguranginya dengan 0,8. 0,8 itu merupakan ini apa namanya koefisiennya, koefisien ini flow rate. Nah, sebenarnya ini kan nanti bakal tidak luas nih ya. Yang dimana nanti sebenarnya 1 dikurang 0,2 jadi 0,8. Nah, jadi 0,8 ini jadi minus karena 1 tadi 0,2 kurang 1 nanti minus 0,8 dikali 28,29 per 2 dikali 9,1. Nanti diperoleh ini hasilnya. 32,1 kali 10 pangkat 6 PA. Ini ada di tekanan ada 1. Nah, kayak gitu. Oke.
Nah, itu sebenarnya dari yang bisa gue sampaikan mungkin saat ini untuk soal-soalnya sebenarnya ini tuh yang bawa juga sebenarnya pengembangan lebih lanjutnya. Kalian nanti bakal belajar lebih lanjut tentang momentum. Nah, mungkin gue singgung sedikit. Nah, jadi konsep momentum itu sebenarnya gue bakal cerita sedikit aja ya. Sebenarnya sama aja ya. Ini tinggal tambahin sigma fi. Tadi kalau misalkan kalian di awal tuh sama dengan 0 yang di persamaan massa, tapi kita di sini sama dengan sigma fi. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya apa? Waktu kalian masukin pipa, ada pipa nih, air. Nanti airnya tuh masuk. Nanti di sini bakal tumbuh tumbukan. Jadi kan air bakal belok ini ya. Di sini tumbuh tumbukan. Di mana ini merupakan reaksi. Nah, gitu. Jadi reaksinya ini, misalkan di sini ada Rx, di sini juga ada Ry. Nah, di sini tumbukannya, reaksi tumbukannya. Nah, ini penurunan rumusnya ya kurang lebih nanti bakal gue share sih ini di Drive. Tapi sebenarnya ini membedakan cuma ditambahkan sigma fi, di mana sigma fi itu momentum lah. Nah, ini mungkin gue pengen nyari dulu. Oke, nah mungkin nggak ada ininya sigma fi-nya ya. Oke, nah sebenarnya sigma fi itu nanti tinggal kalian meninjau gayanya, misalkan gimana Bi atau gimana Kak. Nah ini misalnya ini soal yang kayak mana ya, ini bisa, tapi yang pengen gue, nah ini, jadi ada sigma f-nya, jadi ke kiri itu ada gaya, nanti dimasukin ke sini nih sigma fi-nya. Jadi maksudnya di sini sigma fi itu sigma gaya. Di sini ada ke sebelah kiri. Nanti kalau kalian tinjau lagi juga ada momentumnya juga, gitu-gitu. Nanti di sini kan ada momentum, jadi waktu air sini masuk ada tumbukan. Nah, di sini ada F. Nah, di sini menyebabkan kesetimbangan gitu. Nah, karena dia salah dengan ya, jadi di sini untuk mencapai kesetimbangan. Oke, nah, gue nggak mau terlalu jauh, mungkin takut kalian belum paham juga karena ini materi baru buat kalian ya. Kecuali kalau misalkan gue dosen, gue bisa baru kalian lebih jauh. Implementasinya adalah salah satunya untuk ya ini mungkin bendungan atau gate lah ya, gate. Tadi pintu air. Terus di sini buat struktur air yang berhubungan sama misalkan jembatan di atas air, misalkan seperti ini. Ini juga ada momentumnya di sini. Ini momentum. Saat air mengalir sini, ini momentum nabrak. Nah, mungkin kayak gitu. Ini juga turbin. Ada kapal selam. Oke, nah mungkin pemaparan gue buat mekanika fluida segitu saja cukup. Karena materi yang paling penting adalah tadi kesamaan energi dan massa. Itu sebenarnya momentum mengikuti. Nah, overall, kalau misalkan kalian masih bingung, tanggung jawab gue dan Evan adalah membantu kalian mekanika fluida sampai kalian bisa lulus dengan nilai maksimal. Nah, mungkin akhir kata, terima kasih dan mungkin kita jika ada kesempatan lagi bisa bertemu, semoga aja masih diberi kesempatan. Akhir kata, ya semoga kalian bisa terlalu semangat dalam menghadapi mekanika fluida karena kalian bakal menemukan banyak sekali tantangan, khususnya pada materi-materi tertentu, seperti momentum, massa, dan energi, yang dimana tuh membutuhkan waktu ekstra untuk kalian belajar. Mungkin seperti yang gue bilang, akhir penutup kata, mungkin sebagai penyemangat kalian, gue pernah mengutip dari kata Albert Einstein yang sampai sekarang gue selalu pakai, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk masa depan. Yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk bertanya. Jadi jangan pernah memiliki mindset bahwa bertanya itu merupakan suatu hal yang bodoh, itu merupakan hal yang salah. Ketika kalian ingin bertanya, tanyakanlah. Karena itu bisa membantu kalian dan mengubah masa depan kalian. Nah, oke, mungkin gue udah terlalu banyak ngomong, mungkin akhir kata lagi, terima kasih, dan ya, sampai jumpa di kelas selanjutnya, dan mungkin kalau ada kesempatan waktu, kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa.